Teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Grandmaster Magnus Carlsen berhasil lolos ya ke babak semifinal ajang Meltwater Champions Chess Tour Julius Baer Generation Cup 2022 setelah berhasil menaklukkan perlawanan Grandmaster Levan Aronian di babak perempat final dengan skor 3-1. Nantinya di babak semifinal, Grandmaster Magnus Carlsen akan berhadapan dengan rising star asal Jerman, yaitu Grandmaster Vincent Keimer. Oke, kali ini admin Tarigan Catur akan mengulas ya pertandingan round keempat yang menjadi penentu lolosnya Grandmaster Magnus Carlsen ke babak semifinal. Di sini Grandmaster Levan Aronian yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion C5 oleh Grandmaster Magnus Carlsen, membawa permainan masuk ke dalam pembukaan pertahanan Sisilia. Kuda F3, kuda C6, dan gajah B5 masuk dalam variasi Nyesmedinov Rosolimo attack tetap di dalam pembukaan pertahanan Sisilia. Pion E5, rokade pendek oleh putih, dan gajah D6. Pion D3, kuda F6, dan gajah G5. Pion ancam gajah putih petak terang, dan di sini putih memanfaatkan tempo, di mana gajah putih petak gelapnya pukul kuda hitam di F6 dengan tempo ancam menteri hitam, sehingga menteri pukul gajah di F6 dan gajah putih mundur ke C4. Rokade pendek oleh hitam dan kuda D2. Gajah mundur ke C7 dan benteng E1. Pion ancam gajah, gajah mundur ke B3 dan kuda E7. Kuda F1, gajah B7, dan kuda E3. Pion G6, pion A4, dan gajah C6. Pion pukul pion dan pion pukul pion di B5. Benteng pukul benteng dan gajah pukul benteng di A8. Kuda ancam menteri, menteri mundur ke G7, dan menteri D2. Raja H8 dan kuda G5. Pion ancam kuda, dan di sini putih berani untuk kuda pukul pion di petak H7. Menteri pukul kuda dan benteng E3. Pion ancam kuda, benteng ancam menteri, pion pukul kuda, benteng pukul menteri skak, dan raja pukul benteng. Menteri G5 ancam kuda hitam, dan gajah D6 melindungi kuda tersebut. Menteri pukul pion dan gajah C6. Gajah D5, pion C4. Gajah pukul gajah dan pion pukul gajah di C6. Raja F1, pion pukul pion dan pion pukul pion di D3. Raja G7 dan pion H4. Gajah C5 ancam pion putih 2 kali, baik dengan benteng maupun gajah. Maka dari itu putih membuat keputusan untuk memajukan pionnya 1 langkah ke F3. Gajah D4, menteri E6 ancam kuda. Kuda mundur ke G8, menteri pukul pion, gajah pukul pion, dan menteri pukul pion di B5 dengan tempo ancam gajah hitam. Gajah hitam mundur ke D4 dan raja E2. Kuda F6, pion G4. Benteng F7, menteri C6, dan kuda H7. Menteri C1, kuda
ke F8 dan menteri C6. Benteng ancam menteri, menteri skak, dan benteng menutup ancaman skak. Berbalik ancam menteri. Menteri C8, benteng F6. Menteri D8 dan benteng F7. Menteri E8, benteng F6, pion ancam benteng. Benteng F7, menteri C8 dan raja G8. Menteri C6, lalu benteng F4. Pion H5, pion pukul pion di H5 dan menteri H6. Pion H4, menteri H5 dan raja G7. Raja F1, raja G8 dan raja G2. Benteng F7, raja H3 dan benteng F4. Raja G2, raja G7 dan menteri skak di H6. Raja mundur lagi ke G8 dan sayangnya di sini putih melakukan langkah blunder dengan raja H3 yang membuat secara posisi kini Grandmaster Magnus Carlsen unggul plus 2,1. Benteng pukul pion skak dan lagi-lagi blunder kedua beruntun dari Grandmaster Levan Aronian dengan raja pukul pion di H4. Blunder ini membuat Grandmaster Magnus Carlsen unggul secara posisi sangat-sangat telak dengan plus 6,3. Jadi tinggal tunggu waktu saja bagi Grandmaster Magnus Carlsen untuk memenangkan permainan. Dan cukup langkah gajah skak ke F2 tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Levan Aronian memutuskan untuk menyerah. Karena mau nggak mau di beberapa langkah berikutnya putih akan kehilangan menterinya. Dan kali ini admin Tarigan Catur akan melanjutkan ya langkah ini sampai nantinya Grandmaster Magnus Carlsen mempromosikan pionnya sesuai dengan analisa komputer. Di sini Raja Putih akan pindah ke G4 lalu benteng skak. Raja H3 dan akhirnya terkena ya benteng skak menteri, menteri pukul benteng, dan gajah pukul H4 lalu raja pukul gajah. Raja F7, raja G3, dan kuda E6. Pion skak, raja pukul pion, dan raja F2. Raja ke G5 dan raja E3. Raja G4, raja F2, dan raja F4. Lalu raja E2, kuda C5, raja D2, lalu raja F3. Raja C3, raja E3, dan raja C4. Kuda pukul pion, raja B3, raja pukul pion, raja A2, raja F3, raja B3, pion E4, raja C3, kuda F2, raja B2, pion E3, raja C3, pion E2, raja D2, kuda skak ke E4, raja E1, kuda C5, raja D2, raja ke F2, raja C3, dan akhirnya pion promosi menjadi menteri. Inilah yang akan terjadi bagi Grandmaster Levan Aronian. Maka sebelum ini terjadi, tadi di langkah ke-56, Grandmaster Levan Aronian memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup ya. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.